Halo, assalamualaikum. Hari ini kita bertemu kembali. Selamat belajar bersama saya, Bu Laili. Pada hari ini kita akan membahas tentang materi yang sangat menarik anak-anak, yaitu tentang kejujuran. Iya, kejujuran. Aku anak jujur, ya. Apa itu anak jujur? Hmm, apa sih itu kejujuran? Arti jujur adalah lurus hati, ikhlas, tidak berbohong atau curang. Dalam bahasa Arab, jujur adalah terjemahan dari kata sidik yang artinya benar dan dapat dipercaya. Jujur menekankan pentingnya kesesuaian dan kebenaran dari perkataan atau perbuatan. Hendaklah kamu selalu berbuat jujur, sebab kejujuran membimbing ke arah kebajikan, dan kebajikan membimbing ke arah surga. Tiada henti-hentinya seseorang berbuat jujur dan bersungguh-sungguh dalam melakukan kejujuran, sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang jujur. Dan hindarilah perbuatan dusta, sebab dusta membimbing ke arah kejelekan. Iya, ini dia macam-macam kejujuran. Apa sih itu macam-macam kejujuran? Ada berapa, Bu, macam-macam kejujuran? Macam-macam kejujuran itu ada 3. Yang pertama, jujur dalam ucapan. Yang kedua, jujur dalam perbuatan. Dan yang ketiga adalah jujur dalam niat. Jujur dalam ucapan. Jujur dalam perkataan berarti mewajibkan setiap umat muslim agar selalu menjaga lisannya untuk tidak berbicara kecuali benar dan secara jujur. Berkata apa yang seharusnya dikatakan tanpa ditutup-tutupi. Selain itu, wajib menghindari perkataan yang tidak sesuai karena termasuk ke dalam jenis dusta. Jadi anak-anak, ketika kalian mau jujur dalam ucapan itu dijaga lisannya, harus dijaga lisannya, ya. Jadi ketika kamu mau mengatakan kepada orang lain, kamu harus mengatakan apa yang seharusnya kamu ucapkan, apa yang seharusnya kamu ceritakan. Jangan dilebih-lebihkan, jangan dikurangi. Harus sesuai dengan apa yang kamu lihat, ya. Seperti itu. Selanjutnya, jujur dalam perbuatan. Ya, jujur dalam perbuatan adalah melakukan segala sesuatu tindakan secara nyata tanpa ada kebohongan atau tipuan. Contohnya, mengerjakan tugas atau ujian sekolah tanpa mencontek, tidak mengambil barang milik teman, ya. Sebentar lagi kita mau PAS atau penilaian akhir semester, sehingga itu silahkan kalian untuk disiapkan dengan matang sehingga tidak ada contek-mencontek, ya Cah. Karena apa? Tanamkan dalam diri kita, tanamkan dalam hati kita bahwa kita harus jujur, baik jujur dalam ucapan maupun jujur dalam perbuatan, ya. Dilarang mencontek, itu adalah contoh jujur dalam perbuatan. Selanjutnya, jujur dalam niat, ya. Ketika kamu sudah berniat baik, maka niatnya dibaikan saja, jangan ada jelek-jeleknya, oke? Jujur dalam niat. Jujur dalam niat dan kemauan adalah melakukan segala sesuatu dilandasi motivasi hanya karena dalam mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nilai sebuah amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala sangat ditentukan oleh niat atau motivasi seseorang. Luruskan hati pada nilai-nilai kebenaran ketika berniat untuk melakukan sesuatu, sehingga hatinya tidak dikuasai hawa nafsu, ya. Jadi kalau kalian sudah memiliki niat yang baik, niat yang jujur, silakan itu dilaksanakan. Jangan sampai goyah oleh hawa nafsu dalam diri kita. Karena apa?
jujur dalam niat itu memulai semuanya. Ketika kalian sudah bisa jujur dalam niat, maka kalian bisa jujur dalam ucapan dan jujur dalam perbuatan. Karena apa? Pondasi kejujuran adalah niat. Ketika kalian mau berniat untuk jujur, ketika kalian sudah menata hatinya untuk jujur, maka perbuatan kalian, ucapan kalian akan dilandasi oleh niat kalian tersebut. Oke, selanjutnya cara menumbuhkan sikap jujur. Bagaimana sih caranya menumbuhkan sikap jujur? Karena memang jujur itu harus ditumbuhkan, harus dibiasakan, harus dibudidayakan. Sehingga kita harus tahu cara menumbuhkan sikap jujur tersebut. Yang pertama adalah mulailah jujur pada diri sendiri. Ya, kalau kalian mulai jujur pada diri sendiri, maka orang lain pun kalian akan jujur kepada orang lain. Ya, ketika kalian mau jujur pada diri sendiri, pasti dalam hal apapun kalian akan jujur juga kepada orang lain. Karena apa? Sudah terbiasa jujur. Yang keduanya adalah mengantisipasi segala perbuatan yang membuat kita merasa bersalah. Ya, jadi kalau kalian melakukan sesuatu itu dipikir dulu baik buruknya, untung ruginya. Jadi apa? Mengantisipasi hal-hal yang membuat kalian merasa saya bersalah. Ya, ketika kalian nanti berkata jujur, kalian merasa bersalah. Lah itu diantisipasi, itu dihindari. Jadi sebisa mungkin menghindari hal-hal yang membuat kalian itu merasa bersalah. Sehingga apa? Lakukan hal-hal yang baik, lakukan perbuatan yang baik, lakukan perbuatan yang jujur. Dan sehingga kalian akan terhindar dari merasa bersalah. Yang ketiga adalah berhentilah membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Percaya diri, ya. Percaya diri akan potensi yang kalian miliki. Percaya diri pada hati kalian yang baik. Percaya diri pada diri kalian. Ya, karena apa? Ketika kalian mulai menerima diri, maka kalian akan mampu melakukan hal-hal yang baik. Ketika kalian mampu melakukan hal-hal yang baik, maka kalian secara otomatis akan memberikan sikap dan sifat yang jujur untuk diri kalian maupun orang lain. Selanjutnya yang keempat adalah biasakan jujur dalam berniat, bersikap maupun berucap. Iya, seperti tadi, berniat. Saya kalau sudah punya niat baik, ya udah niatnya baik saja. Saya hari ini berangkat sekolah untuk melakukan tes. Saya niatnya tidak mencontek, ya udah, nggak usah mencontek. Tidak usah terpengaruh oleh orang lain. Jadi kalau kalian sudah berniat, saya mau tes dan tidak menyontek, silahkan itu dilakukan dengan sikap. Ya, lalu kalau kalian sudah niatnya baik, niatnya sudah jujur, sikapnya juga harus jujur dan ucapannya pun akan jujur. Dan itu harus dibiasakan. Kalau kalian tidak biasa, maka kejujuran itu akan sulit dilakukan. Maka akan terjadi apa? Kebohongan. Padahal satu kebohongan akan menimbulkan 1000 kali kebohongan selanjutnya. Karena apa, Cah? Untuk menutupi satu kebohongan ini, kamu memerlukan 1000 kebohongan. Ya, jadi lebih baik kalian mulai jujur pada diri sendiri, mengantisipasi segala perbuatan yang membuat diri kalian bersalah, berhenti membanding-bandingkan diri kalian dan orang lain, dan biasakan jujur dalam berniat, bersikap, dan berucap. Ya, ini adalah gambar anak jujur. Aku anak yang jujur. Iya, katakan itu selalu dalam hati kamu agar niat kamu, perilaku kamu, dan ucapan kamu selalu mengikuti dalam hati kamu. Aku anak jujur, dan aku anak jujur. Seperti itu. Ya, baiklah sampai di sini. Terima kasih. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat. Ada satu kata yang bisa Bu Leli sampaikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, kalian harus berlaku jujur, sebab kejujuran akan membimbing kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa ke surga. Ya,
Semoga kalian semua bisa bersikap, berucap, dan berniat jujur sehingga diri kita akan mendapatkan banyak kebaikan dan itu membawa kita ke surga. Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.